Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairuddin, asli Tegal, Jawa Tengah, tapi semenjak 2008 berdomisili di Jombang. Pada hari Jumat yang lalu saya menyaksikan video YouTube yang panjenengan kirimkan Gus, yang urutan 10. Di situ pembahasannya tentang beat. Dari awal sampai akhir saya cermati, tapi ngapunten pada saat itu, ngapunten nih Gus, pakai celana cekak dan baju kaos singlet gitu Gus. Ngapunten, saat itu kok mana saya kok eman ya, di saat beta ini saya nggak mengikuti. Dalam kondisi pakaian seperti itu, saya duduk silo, saya ikut beat. Ngapunten ikut cara kula nggih. Teng manah kok mboten tata krama ngaten dalam keadaan pakaian seperti itu. Nggih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, semalam saya menyaksikan video jenengan yang membahas babakan wujud. Wujud. Oh, wujud. Sifat wujud. Terus yang pagi hari tadi sekitar jam 9:30, hati ini membara Gus. Pengetahuan sedikit yang beberapa hari saya dapatkan dari YouTube panjenengan. Hati ini kok meronta-ronta, ingin saya sampaikan kepada orang tua saya yang di Tegal. Dan selang beberapa kemudian hati ini muncul, saya nggak tahu kok setiap saya mandang apapun kok hati saya murni Allah. Mandang mobil lewat Allah, mendengar kutut bunyi Allah. Dan pada saat sholat saya bingung, ini yang mau saya baca apa? Kok muncul di hati Allah, Allah, Allah terus. Begitu Gus, mohon penjelasannya. Matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketika menghantarkan ilmu tentang tauhidnya terhadap satu hamba, itu bisa jadi dilewatkan seorang pedagang, seorang petani, seorang pejabat, bahkan seorang pelacur pun bisa. Tahu seorang pelacur? Pelacur itu saudaranya Germo. Tahu Germo ya? Yang mengimpuni, memberikan akses untuk pertemuan terhadap wanita nakal. Itu namanya Germo. Singkatan dari pagere agomo. Bisa jadi itu hak Allah mutlak. Tidak harus dilewatkan orang-orang yang selalu berpakaian necis, berjubah, bersarung, berkelambi, berkopiah. Tidak seharusnya begitu. Suka-suka Allah. Bahkan bisa dilewatkan seorang yang notabene sosialnya itu terendah. Iya, bisa jadi suka-suka Allah. Dan itu semuanya bentuk kasih sayang Allah. Ingat, sebetulnya apapun yang dihadapkan oleh Allah terhadap kita masing-masing, entah berupa apapun tanpa kecuali, itu bentuk sapaan Allah terhadap kita, supaya kita jawab sapaan Allah. Apa sapaan Allah? Ta'ali, kesinilah, aku di sini.
Seperti kita waktu kecil dulu Bu, nggih. Kita itu ada permainan peta umpet. Kita akan mencari seseorang. Nek dulu itu bahasane sing dadi bilang gini, curah. Terus jenengan sing singitan ngomong cur. Lah gitu nggih. Duka kok cur ya, nek pas aku cur iku wong nguyuh. Lah sebelum jenengan mendengarkan cur nggak boleh melek. Sampai harus terpet. Itu undang-undang udah. Dulu undang-undang ya patuh-patuh. Nggak boleh melek ya, gak mel. Pada waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah terdengar cur, baru boleh melek. Mencarilah sampean. Jenengan pasti akan mengikuti petunjuk arah curmang di mana. Sama. Allah ngecurno sampean iku lewat musibah bisa, lewat balak juga bisa, lewat anugerah juga bisa, lewat perkara nikmat juga bisa. Jangan kau mempermasalahkan tentang cur. Engko ndang tiga judul cur ngono kok. Jangan. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita sampai pada tujuan cur itu, menuju yang ngecur tadi. Ya. Artinya kita masuk pada isim fa'ilnya. Masuk pada objeknya, subjeknya bukan objeknya. Kita masuk mausufnya bukan sifatnya, cuman saja lewat sifat. Silakan, nggak apa-apa. Yang terpenting kita gak mudah kita itu mencemooh apa yang dihadapkan Allah, itu aja. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa mangrek lali iku rek. Sing eling iki lah. Hah? Oh ya, memandang itu begitu mandang apapun, di situ ada nyatanya Allah. Kalau bahasa Allah di dalam hatimu disertai ainul basirah, maka disitulah yang kumaksud warid itu sudah memberikan jalan atau membimbing menghantar kita sampai pada ainul basirah. Sudah bertemu. Dikatakan sudah bertemu, maka dirimu sudah fana. Sudah artinya sudah tidak fungsi atas dirimu sendiri. Gak berfungsi. Anda pasti akan terasa tentang la haula wala quwata. Keakuan Anda yang tadinya merasa bisa melihat, mendengar, apapun bentuknya, itu menjadi la haula wala quwata, sudah tidak merasa lagi. Yang tadinya kita beriman selain Allah termasuk diri kita yang melakukan, itu sudah nggak ada. Itu loh maksudnya la haula wala quwata. Lalu illa billah akan muncul nyatanya Allah, sehingga melihat apa-apa semuanya Allah. Udah benar. Kalau sudah di wilayah itu, apa yang harus dilaksanakan selanjutnya? Jaga kemerdekaan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa. Udah. Jaga kemerdekaan ruhaniyahmu dari perbudakan hawa nafsu dengan cara
wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, dengan cara jenengan iki terus menerus mengikuti apa petunjuk-petunjuk dari Allah itu untuk menyempurnakan makrifatmu di makom musyahadatul baqo. Udah, kalau sudah di kamil ke baqo, kalau masih di fana harus ke kamil, kalau sudah ke kamil ya ke baqo, begitu. Ayo, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin riyen nggih. Kula nami Pak Syafi'i saking Kudus. Ingkang badhe kula tangletaken hakikatipun Dajjal kali Imam Mahdi diturunkan, Gus. Dajjal dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakter tabiat Dajjal adalah menyesatkan Anda, menyesatkan manusia supaya tidak mau ke Allah dengan cara Anda diiming-imingi dengan surganya Dajjal. Apa surganya Dajjal? Adalah kesenangan, kemewahan dunia. Tiga hal karakter perilaku Dajjal di sini tertuang di dalam surah Ibrahim ayat 3. Tiga karakter yang paling jelas. Tiga karakter Dajjal yang paling jelas di dalam surah Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Menyeret ruhaniyahmu itu biar bersukaria terhadap kesenangan dunia. Bukan jasmani tapi ruhani. Siapapun Anda tatkala sudah masuk dalam jebakan Dajjal ini, mesti alal akhirah Anda melalaikan Allah. Melalaikan Allah. Imanmu sudah melenceng terhadap Sang Yang Maha Esa. Sudah melenceng dari itu. Imanmu terhadap makhluk itu yang mesti terjadi. Kalau sudah masuk dalam jebakan atau kolamnya Dajjal ini, susah kau untuk keluar. Anda akan selamat jikalau Anda akan bebas dari itu jikalau kau ditolong oleh Allah. Iya. Bahasa syariat, bahasa akal ngomong, Gusti Allah ngongkon utusannya untuk menyelamatkan Anda. Kasih syafaat. Carane arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Anda harus menerima hidayah dari sebuah ilmu tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Itulah yang kumaksud dinul haq, agama yang mengesahkan Allah. Terima, baru akan bisa keluar dari apa jebakane hawa nafsu. Urusan tampil pada makhluk yang lain Dajjalnya terserah. Apa tah Dajjalnya itu berkopiah apa ndak, itu terserah. Apakah Dajjalnya itu gak kelamben, terserah.
mancal putra apa? Monco-moncong lho Pak. Mencolo putra, mancal putri. Sifatnya Dajjal kan gitu. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Jikalau satu hamba itu dihadapkan Allah tentang dinul haq, dia halang-halangi itu. Jangan sampai. Dengan cara apa? Menanamkan dalam dadamu, mengatakan bahwasanya itu ajaran nggak benar, itu ajaran sesat, nanti kau akan melarat, kalau kau masuk di situ nanti ujianmu besar dan lain sebagainya. Takutlah si hamba tadi. Iya, anakku si cilik-cilik, bojoku ya si apa? Si menor, masih menor, macem-macem di situ ditanamkan Anda. Yang jelas bahasa itu muncul untuk mendiskriminasikan atau mengambing hitamkan terhadap ajaran dinul haq. Bagaimana caranya umat manusia ini menolak dengan ajaran itu? Intinya gitu. Sampailah diancam dengan hukum dan lain sebagainya, macam-macam. Yes. Yang kedua, itu tadi kan belum mengenal, terus ada pengajaran, ya apa sekiranya, bagaimana sekiranya ini dianggap sesat oleh umat. Yang kedua, dia sudah, si hamba sudah menerima, sudah yakin kalau dinul haq itu mutlak. Dia melaksanakan wirid atau zikir, masih dihalang-halangi juga. Belum ketemu warid loh Pak ya, masih wirid itu dihalang-halangi juga. Mungkin Anda pernah ngalami gini, contoh ketika jenengan suluk kholwat, khususnya secara khusus itu Anda masuk pada zona di mana Anda keluar dari diri Anda, ruhnya. Anda melihat jasad Anda duduk, Anda mikir isok balik anggo, nek gak balik kok jarine mate, terus bagaimana anakku, urusaku dan lain sebagainya. Akhirnya takut tidak diteruskan, mudun lagi. Itu termasuk masuk di dalam menghalangi nafsu dalam dirimu untuk tidak bisa roh itu sampai liqo pada Allah. Sekarang di umum, ketika jenengan iku bersirul asrar, bersepeda atau ketika Anda bekerja, nafsu itu membisiki Dajjal itu, rusak perjalananku, tujuanmu nang Jombang bisa tutup Surabaya. Jari arek-arek gak bahaya dah. Lah ngono to. Gak nabrak-nabrak anggo. Lah ngono to. Iku termasuk, nyon maaf, lagi viral iku. Gak bahaya iku. Iku asale teko apa sih, Bos? Aku nang balik desa yang ngono. Babin apa jeneng Babin Saku iku sering ngomong gak bahaya iku. Iki jadak rungok-rungokno iki apa ngoten. Lah, itu bentuk yang namanya Dajjal itu menghalangi dirimu, menghalangi. Iya. Padahal di dalam Sirul Asr sudah diterangkan, Anda berjalan itu yang memperjalankan adalah Allah. Wa aslimu lahu, pasrahmu itu belum bisa maksimal. Masih mempertimbangkan antara bahaya dan tidak bahaya. Lah nyapa kuwi mengikuti kuwi. Wis. Yang ketiga,
wa yabghunaha iwaja. Ketika Anda sudah detik-detik sudah mendapatkan warid ini, tapi belum liqa. Tadi kan sudah dikatakan, ikuti warid itu. Warid itu hanya 2 tugasnya terhadap dirimu ya, adalah melarang dirimu untuk beriman selain Allah. Kedua, hatimu harus beriman hanya pada Allah atas segala apapun yang berperan. Walaupun di tengah-tengah lokalisasi, kau harus tetap mengatakan beriman itu Allah. Nyun sewu, iki Dajjal gak diem Pak, mesti dia wa yabghunaha iwaja, dia akan berupaya untuk membengkokkan dirimu biar tujuanmu itu tidak sampai. Apa bentuknya? Nyun sewu, niki bila mana berlaku pada dirimu, lekas keluarlah dari bengkokan itu. Jikalau belum, waspadalah nanti jikalau bertemu itu. Apa? Gini, nyun sewu, orang yang sisalik ketika wirid sudah ada warid, dan di situ memang betul warid minallah itu mengarahkan pada Allah. Anda nanti di tengah jalan, di tengah jenengan Solo itu, entah unsure dari malaikat, entah unsure dari begebluk, wis macam-macam, Anda akan ditawari tentang karomah. Wis iki paling abot, ditawari tentang karomah. Sebab dengan karomah inilah nanti akan menjawab semua persoalan urusan duniawiyah apapun itu. Aku wis kapok Pak, mohon maaf, dibujui terus wis kapok. Estu kepingin ruh aku, kepingin ruh. Kalau sudah ada di situ itu, kepingin ruh nek gak dibujui, akan muncullah ilmu hikmah di dalam diri Anda. Hikmah yang urusannya itu adalah makhluk. Nggih. Tamu yo gak mari-mari, duit gak entek-enteke. Nggih. Sampah tak obral-obralno nak nggone embong-embong Mojokerto kono. Mungkin sampean akan tahu pada tahun berapa itu, 2000 mungkin ya. Wah, wis kapok kailok. Iya. Nyun sewu, estu nyun sewu. Ditawarilah kau tentang karomah, dengan karomah itu akan bisa menjawab semua persoalan urusan dunia. Mana persoalan dunia itu yang tidak selesai? Semuanya selesai. Ternyata saya adalah tukang sihir. Tahu tukang sihir? Yaitu, ya Allah, nggak pernah istilah bahasa itu mengarahkan hati orang lain untuk ke Allah. Karena masih ketakutan. Andai kata iya, itu masih berbahasa isyaroh, dan itu menjadikan jamaah gak jadi paham, malah tambah bingung. Mangane tatkala njempok ndasi tak takut utangmu akeh, mboten. Lha opo? Bingung ngrasakno ngaji pean. Lah niku ya apa sih yang iya. Ini tidak semua orang yang kuizinkan untuk mendengarkan pengajian kinayah saya selama 5 tahun itu. Orang lain gak mungkin saya cak ngomong masalah hanya nuju nang Allah. Itu tadi karomah. Yes. Di belakang ayat ini dijawab, dikasih pengertian, warning.
ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah ya, mereka ini adalah tersesat yang amat jauh. Mengapa kau ikuti? Mereka itu adalah sifatnya dajjal, bisa mereka itu nafsu dalam dirimu. Berarti bahasa dajjal adalah sesuatu yang mengarah condongkan hatimu beriman selain Allah. Ya udah. Lah nek dia itu berjubah berarti dialah dajjal. Kalau dia itu bersarung berarti dialah dajjal. Intinya ada di situ.